Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kimia farmasi 2 untuk pertemuan ketiga, itu materi kedua yang akan saya sampaikan, yaitu titrasi asam basa atau asidi alkalimetri. Nah, prinsip dari reaksi asam basah ini, prinsip dari reaksi titrasi asam basah ini atau asidimetri dan alkalimetri ini adalah reaksi netralisasi. Artinya terjadi reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa, sehingga menghasilkan air yang bersifat netral gitu. Jadi prinsip reaksinya adalah netralisasi. Nah, apa sih perbedaannya titrasi asidimetri dengan alkalimetri? Jadi kalau asidimetri itu penetapan kadar suatu basa dalam larutan dengan larutan asam sebagai standarnya. Jadi asidimetri dari kata-kata asid. Nah, asidnya ini ada di baku sekunder di buret. Yang di Erlenmeyer itu adalah basa. Nah, kalau alkalimetri itu kebalikannya. Jadi penetapan kadar suatu asam dengan larutan standarnya adalah basa. Jadi yang ada di buret itu adalah larutan basa, yang di Erlenmeyer ini adalah larutan asam. Gitu. Nah, kita akan bahas sedikit tentang konsep asam basa ya. Kita tahu bahwa yang konsep asam basa yang terkenal yang pertama adalah teori Arrhenius. Jadi dari teori Arrhenius ini senyawa asam itu didefinisikan sebagai senyawa yang jika terdisosiasi di dalam larutan akuatik itu membebaskan ion H+ atau ion hidrogen. Kalau basa itu dia membebaskan ion hidroksida atau ion OH- begitu. Lalu kalau konsep asam basa teori Bronsted-Lowry itu asam basanya didefinisikan sebagai serah terima proton. Nah, kalau yang asam itu yang mendonorkan proton. Proton di sini yang dibicarakan adalah H+, sedangkan kalau basa itu yang menerima proton. Nah, contohnya ini asam salisilat. Asam sitrat. Asam sitrat ini dia punya H. Nah, ini H ini yang nantinya akan lepas. Jadi dia akan lepas menjadi 3H+. Artinya lepas ini berarti kan dia sebagai donor proton. Nah, karena dia melepaskan proton atau mendonorkan proton, maka dia disebut sebagai asam. Nah, kalau di titrasi asam basa, asam sitrat ini punya valensi 3. Gitu. Nah, masing-masing H ini yang sudah terlepas, dia akan berikatan dengan OH yang di sini. Dia akan membentuk air, sedangkan Na di sini itu dia akan mengikat atau berikatan dengan ion sitratnya sehingga membentuk natrium sitrat. Gitu. Nah, ini juga contoh lainnya. Jadi asam salisilat dia valensinya 1 karena hanya bisa melepas H+ sejumlah 1. Dia melepas atau mendonorkan H+ sehingga dia bersifat asam. Nah, yang ini adalah natrium tetraborat atau biasa kita sebut sebagai boraks. Natrium tetraborat di sini Na-nya di sini bisa lepas dan menerima proton H+ itu, sehingga dia bersifat sebagai basa. Jadi kalau penetapan kadar boraks kita pakainya adalah asidimetri. Kalau penetapan kadar asam silat berarti kita pakainya adalah alkalimetri. Nah, untuk asam basah ini kita menggunakan atau titrasi asidi alkalimetri ini kita membutuhkan indikator, di mana indikator yang akan kita gunakan itu adalah indikator yang peka terhadap pH, perubahan pH. Jadi dia memberi perubahan warna karena adanya perubahan pH. Nah, yang biasa kita pakai adalah ini contoh-contohnya. Tapi yang paling sering kita pakai untuk alkalimetri itu adalah fenolftalin. Lalu untuk asidimetri biasanya kita pakai metil jingga
atau metil merah. Sorry, ini adalah metil ya, bukan metal. Salah ketik. Oke. Nah, setiap indikator itu punya trayek pH-nya masing-masing. Trayek pH itu apa? Trayek pH itu adalah dia peka terhadap pH tersebut. Jadi misal fenolftalin, dia sangat peka sekali itu pada pH 8,2 sampai 10. Dia tidak peka pada pH yang asam. Begitu. Jadi kita menggunakan indikator ini sesuai dengan titik akhir titrasi atau pH pada saat titik akhir titrasi itu terjadi atau titik ekivalen itu terjadi. Jadi harapannya adalah, kan harapan dari pemberian indikator itu kan memberi perubahan warna. Otomatis kita harus cari senyawa yang peka pada pH, tentang pH yang akan kita dapatkan nanti di titik akhir titrasi. Begitu. Misal alkalimetri biasanya rentang pH-nya sekitar 8 sampai 10, maka kita pakainya yang indikator yang sangat disarankan adalah fenolftalin. Kalau asidimetri mungkin karena titik akhir titrasinya sekitar 4 sampai 6, berarti kita pakainya adalah metil merah. Tapi kalau titik akhir titrasinya trayek pH-nya sekitar 2 sampai 4, maka kita pakainya adalah metil kuning. Begitu. Jadi penggunaan indikator itu kita harus studi literatur dulu, sering baca literatur, lalu kita harus tahu juga titik akhir titrasinya itu ada di pH berapa, sehingga kita bisa menentukan indikatornya. Nah, ini kurva titrasinya. Jadi kita kan tadi sudah bahas teori asam basa menurut Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Nah, asam basa sendiri itu kan kita bisa bedakan menjadi asam kuat dan asam lemah. Begitu juga dengan basa, ada basa kuat, ada basa lemah. Nah, asam kuat itu apa saja? Silahkan cari, karena banyak sekali ya yang bisa saya sebutkan. Mungkin HCl, HNO3, H2SO4, gitu. Itu salah satu tiga contoh dari beberapa asam kuat yang lain. Nah, kalau basa kuat biasanya itu adalah golongan dari alkalimetri atau golongan 1A. Jadi NaOH, KOH, LiOH begitu. Nah, kalau yang asam lemah itu jumlahnya lebih banyak. Jadi asam dan basa lemah itu jumlahnya lebih banyak daripada asam dan basa kuat. Jadi kalau mau menghafalkan, hafalkan saja asam kuat dan basa kuatnya. Kemudian nanti asam lemah dan basa lemahnya berarti selain itu. Gitu. Nah, kurva titrasi yang pertama yaitu titrasi itu bisa dilakukan antara asam kuat dan basa kuat. Nah, di kurva ini kita bisa melihat asam kuat itu kan punya pH yang sangat rendah ya, 0, sekitar di 0. Maka kita mulainya di pH 0. Nah, kok bisa di pH 0, kok tidak di pH 14? Nah, kalimatnya adalah titrasi asam kuat dan basa kuat. Berarti asamnya itu yang di Erlenmeyer, basanya yang di Burette, begitu ya. Jadi pH awal yang ada di Erlenmeyer itu adalah pH asam kuat, sekitar di 0. Kemudian saat diberi titran, saat diberi NaOH misal, dia pH-nya akan naik sedikit demi sedikit. Namun pH-nya ini naik secara lambat di awal, tetapi dia akan cepat kenaikan pH-nya saat mendekati titik ekivalen. Nah, kenaikan pH yang drastis itu terjadi antara rentang pH 4 sampai 10. Dan titik ekivalennya itu terjadi tepat di 7 gitu. Nah, ini ya bahasa. Jadi ini antara yang A dan B ada perbedaannya. Tolong diperhatikan bahasanya. Asam kuat dengan basa kuat. Berarti yang di Erlenmeyer adalah asam kuatnya, yang di Burette adalah basa kuatnya. Nah, perubahan pH-nya tadi ya sudah dijelaskan, drastis pada sekitar pH 4 sampai 10, pH titik ekivalennya 7. Nah, indikator yang disarankan itu adalah metil merah, bromotimol biru, dan fenolftalin. Tapi dia memberikan hasil yang
tajam itu menggunakan fenolftalin. Nah, begitu juga dengan yang basa kuat dengan asam kuat. Jadi basa kuat itu berarti di Erlenmeyer-nya, asam kuat di buretnya. Zat pentiternya adalah asam kuat. Nah, otomatis pH yang ada di Erlenmeyer, pH awalnya itu adalah pH basa. pH basa kuat sekitar 14. Kemudian dia akan turun secara perlahan dan turun drastis pada kisaran pH 4 sampai 10. Nah, jadi indikator yang lebih disarankan adalah metil merah sama bromotimol biru dan fenolftalin, tapi lebih tajamnya itu di fenolftalin. Jadi perubahan pH yang sangat drastis di 4 sampai 10 itu mungkin hanya satu tetes saja. Mungkin dari awal pH-nya 4 kemudian diberi satu tetes NaOH saja dia sudah langsung ke pH 10. Itu namanya daerah perubahan pH yang sangat drastis. Nah, sekarang masuk ke kurva titrasi asam lemah dan basa kuat. Jadi asam lemah itu kan pH-nya rendah tapi tidak sangat rendah. Jadi mungkin sekitar 3 sampai 4. Dia naiknya cepat di awal, tetapi dia tidak cepat saat mendekati titik ekivalen. Jadi dia melambat pada saat mendekati titik ekivalen. Kemudian kenaikan pH-nya sedikit demi sedikit karena larutannya menjadi buffer. Kemudian sifat penyangga ini atau sifat larutan buffer ini kan mempertahankan pH hingga pH yang ditambahkan itu berlebihan, sehingga titik ekivalennya itu tidak tepat 7, berbeda dengan yang sebelumnya, tetapi dia lebih dari 7. Begitu. Nah, asam lemah dengan basa kuat ya, berarti asam lemahnya yang di Erlenmeyer, basa kuatnya yang di Buret. Daerah perubahan drastisnya itu antara 7 sampai 10. Nah, titik ekivalennya itu sekitar 8 sampai 9. Maka indikator yang paling tepat adalah fenolftalin. Begitu juga dengan basa kuat dengan asam lemah. Jadi basa kuatnya yang ada di Erlenmeyer, asam lemahnya yang ada di Buret. Nah, itu juga sama, dia perubahan pH-nya drastisnya di 7 sampai 10 dan titik ekivalennya sekitar 8 sampai 9. Dan indikator yang digunakan adalah fenolftalin. Nah, yang ketiga adalah asam kuat dengan basa lemah. Jadi asam kuat dia punya pH awal yang sangat rendah yaitu sekitar 0. Kemudian dia naik perlahan awalnya. Kemudian saat mendekati titik ekivalen, dia naik drastis. Nah, pH-nya itu tidak tepat 7, tapi kurang dari 7. Nanti kita amati perbedaannya ya dengan yang sebelumnya. Jadi asam kuat dengan basa lemah, berarti asam kuatnya yang di Erlenmeyer, basa lemahnya yang ada di Buret. Begitu. Nah, tadi yang sudah disebutkan dia perubahan drastisnya di antara pH 4 sampai 7 dan ekivalennya di 5 sampai 6. Maka indikator yang disarankan adalah indikator yang berada pada rentan sekitar titik ekivalennya yaitu sekitar 5 sampai 6. Nah, indikator itu adalah metil merah. Begitu juga dengan yang basa lemah dengan asam kuat. Jadi zat pentiternya adalah asam kuat yang di Buret, yang di Erlenmeyer adalah basa lemah. Basa lemah itu kan dia pH-nya tidak terlalu tinggi ya. Tidak sampai 14, mungkin sekitar 12, 11 begitu. Kemudian dia titik ekivalen juga sama di 5 sampai 6 sehingga indikator yang baik digunakan adalah metil merah. Nah, ini adalah titrasi antara asam lemah dan basa lemah. Tapi titrasi ini tidak umum digunakan atau sebaiknya tidak dilakukan karena pH drastisnya itu terjadinya sangat singkat sekali sehingga tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahannya. Dan reaksinya tuh berjalan lambat dan kadang tidak tuntas karena sama-sama lemahnya itu tadi. Gitu. Jadi tidak disarankan. Sebaiknya kalau memang kita mau mengamati atau menganalisis asam lemah, ya sebaiknya menggunakan pentiternya adalah basa lemah. Begitu juga dengan kalau kita mau menganalisisnya basa lemah, maka kita menggunakan zat pentiternya atau zat baku standar baku sekundernya itu adalah yang asam kuat. Begitu. Nah, sebenarnya titrasi ini biasanya digunakan atau diaplikasikan pada apa sih? Nah, salah satunya adalah pada analisis sediaan farmasi yang menggunakan metode alkalimetri. Salah satunya adalah
analisis senyawa asam salisilat dan dari bedak salisilat. Nah, sebelumnya kita harus cek dulu. Asam salisilat ini dia punya sifat fisiknya seperti apa? Terutama yang kita cek adalah kelarutannya. Kenapa kita harus cek kelarutannya? Karena ini hubungannya dengan preparasi sampel. Kita tahu bentuknya kan padatan. Ya, bedak salisilat tuh bentuknya padatan. Otomatis asam salisilatnya juga bentuknya padatan. Sedangkan titrasi itu larutan sampelnya harus dalam bentuk larutan. Makanya kita harus cek sifat dari asam salisilat ini, bagaimana kelarutannya, apakah dia larut dengan air, apakah tidak larut dengan air. Nah, kalau tidak larut dengan air, maka kita harus melarutkannya di mana, dia larut dalam apa. Nah, itu kita harus cek. Jadi dia kan tergolong ke senyawa asam karboksilat. Asam karboksilat kan cirinya adalah ini ya, COOH. Kemudian dia sifatnya sukar larut dalam air, tapi dia mudah larut dalam etanol. Maka preparasinya kita harus menggunakan etanol. Tapi kalau kita pakai etanol seluruhnya, itu tidak baik karena sifatnya etanol kan mudah menguap. Jadi caranya bagaimana? Caranya ya kita harus melarutkannya dalam air dan dalam etanol juga. Jadi sampel bedaknya kan ditimbang sesuai prosedur dalam praktikum. Misal kalau setara dengan biasanya di modul kan ada tulisannya yang setara dengan berapa gram asam salisilat. Nah, jadi tergantung dari prosedur dalam modul praktikum. Kemudian sampelnya dilarutkan dalam etanol yang telah dinetralkan. Jadi ada penambahan aquades, ada juga penambahan etanol yang dinetralkan. Kenapa sih etanolnya harus dinetralkan? Karena etanol itu sifatnya adalah asam lemah. Asam sangat lemah. Walaupun dia sangat lemah, tapi tetap mempunyai efek asam atau mempunyai sifat asam. Nah, tadi kan kita pakainya menganalisisnya adalah menganalisis asam salisilat. Jadi kalau menganalisis asam, maka kita menggunakan baku sekundernya adalah larutan basa. Nah, di titrasi itu kita tidak bisa spesifik NaOH ini hanya bereaksi dengan asam salisilat saja. Tidak. Tapi yang penting adalah reaksi antara basa dan asam. Sehingga kalau etanolnya itu tidak netral, bersifat asam, maka tidak menutup kemungkinan juga dia akan bereaksi dengan NaOH. Sehingga dalam Erlenmeyer itu si NaOH-nya ini tidak hanya bereaksi dengan asam salisilat, tapi dia juga bereaksi dengan etanol. Sehingga akan mempengaruhi hasil analisisnya. Jadi reaksi yang terjadi tidak stoikiometri antara NaOH dengan asam salisilat saja, tapi juga ada pengaruh dari etanol. Makanya etanolnya harus dinetralkan. Nah, bagaimana caranya nanti ada di modul praktikum kimia farmasi, bagaimana cara membuat etanol yang telah dinetralkan. Gitu ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Etanol sifatnya asam, dia sangat berpengaruh karena dia bisa bereaksi dengan basa yang dari baku sekundernya tersebut. Nah, oke. Ini rumusnya tidak masuk ya. Jadi sorry ini di sini rumusnya tidak terlihat, malah keluarnya di simbol-simbol. Jadi rumusnya ini sama dengan rumus di slide sebelumnya, yaitu persen berat per berat V titran dikalikan N titran dikalikan BE per miligram sampel. Dia dalam bentuk miligram. Ya, massa sampel dalam bentuk miligram dikalikan 100%. Jadi sama, pakai persen berat per berat. Nanti kalau misal dapat PPT-nya bisa dilihat ya, di video ini kayaknya jadi simbol-simbol, rumusnya tidak terlihat. Tapi nanti coba dicek di file asli PPT-nya. Oke, nah kita misalkan saja jika persen berat per berat
yang didapatkan adalah sebanyak 1,94%, itu artinya terdapat 1,94 gram asam salisilat dalam 100 gram sampel bedak. Itu artinya persen berat per berat. Jadi ada 1,94 gram dalam 100 gram sampel. Nah, dalam FI itu tercantum ada persen recovery yang diperbolehkan dalam sediaan farmasi. Nah, jika persen recovery yang diperoleh adalah 97%, maka cek di farmakope apakah memenuhi syarat atau tidak. Setahu saya di farmakope itu persen recovery-nya itu sekitar 90 sampai 110%. Artinya, dalam bedak salisil ini tidak boleh mengandung asam salisilat kurang dari 90% atau lebih dari 110%. Jadi kandungan asam salisilatnya harus sekitar 90 sampai 110%. Persen dari mana? Persen dari etiketnya. Gitu. Jadi etiketnya 2%, berarti sekitar 90%-nya dari 2% itu berapa? Dan 110% dari 2% itu berapa? Nah, itu adalah rentang kadar yang diperbolehkan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan saat sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.